Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Khususnya anak kelas 3. Pak Fatah harap kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kita akan masuki bab berikutnya, bab ke-8, yakni surat An-Nasr, yang artinya pertolongan. Nomor urut surat ke-110. Anak-anakku sekalian, ayo amati. Amatilah gambar di bawah ini. Kemudian ceritakan apa yang berhubungan dengan gambar tersebut. Kira-kira gambar apa anak-anak? Ya, ada yang bilang menjawab Ka'bah. Ada yang menjawab Masjidil Haram. Ya, betul semuanya. Di situ ada Mekah tempo dulu, ada Madinah Al-Munawwarah, ada Masjidil Haram Mekah, dan Masjidil Haram pada waktu malam hari. Kira-kira apa kaitannya dengan surat An-Nasr? Kita ikuti penjelasan Pak Fatah berikutnya. Terlebih dahulu ayo melafalkan surat An-Nasr. Terlebih dahulu Pak Fatah akan membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Berikutnya silakan kalian tirukan bersama-sama dengan Pak Fatah membaca surat An-Nasr. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Artinya, 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Ayo anak-anak sekarang akan menghafalkan surat An-Nasr. Caranya, setiap ayat per ayat dibaca 3 kali. Diulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak gimana? Sudah hafal belum? Nah, siapa yang sudah bisa membaca dan menghafal surat An-Nasr? Ayo angkat tangan. Ya, ya, di situ banyak sekali yang menjawab. Baik, saya Pak, saya. Alhamdulillah, jika kalian sudah bisa membaca dan menghafal surat An-Nasr. Berikutnya,
anak-anakku sekalian, kandungan surat An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Artinya dari surat An-Nasr adalah pertolongan. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Surat An-Nasr menempati urutan surat ke-110. Nama surat An-Nasr diambil dari ayat 1 surat An-Nasr. Surat An-Nasr berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah, kemenangan kota Mekah ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Nah, di situ ada kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Hal ini terbukti setelah Fathul Mekah, kemenangan kota Mekah. Penduduk Mekah dan penduduk Arab berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam. Kemudian pertolongan dan kemenangan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia hanya berusaha dan berdoa. Demikian pula halnya kalian di rumah. Kalian bisa berusaha dengan belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, dan jangan lupa berdoa pada Allah. Yang berikutnya adalah hendaklah minta ampun dan bertaubat karena Allah Maha penerima taubat. Baiklah anak-anak, berikutnya di situ ada acak ayat atau puzzle. Kira-kira lafaz yang surat dari An-Nasr yang pertama, kira-kira yang mana anak-anak? Ya, yang bawah sendiri. Idza jaa nasrullahi wal fath. Berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berikutnya, acak terjemah atau arti. Kira-kira terjemahan ayat pertama dari surat An-Nasr yang mana anak-anak? Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh, Dia Maha penerima taubat. Ya, anak-anak berikutnya ada peta konsep, mind map. Kira-kira surat An-Nasr artinya apa anak-anak? Ya, ada yang menjawab, pertolongan Pak. Ya, artinya pertolongan. Surat An-Nasr ada berapa ayat anak-anak? Ada 3 ayat, betul. Kemudian tergolong surat apa? Surat An-Nasr? Ya, tergolong surat Madaniyah. Karena diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Kemudian nomor urut surat keberapa? Surat An-Nasr. Ya, nomor urut surat ke-110. Kemudian coba sebutkan salah satu kandungan dari surat An-Nasr. Baik, ini berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah, yakni kemenangan kota Mekah ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya tugas dari Pak Fatah yakni KI 4, yakni menghafalkan surat An-Nasr dan artinya. Kemudian direkam, lalu dikirim ke KI 4 e-learning. Rekaman bisa rekaman langsung dari HP, kemudian dikirim ke KI 4 e-learning atau link Google Drive atau bisa pula link YouTube kalian di rumah. Silahkan mengerjakan dengan baik tugas dari Pak Fatah ini dengan waktu hanya 3 hari. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Baik, ucapan yang terakhir yakni kita akan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Pak Fatah akhiri dengan ucapan
Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim.